Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Nahdlatul Ulama, para kiai-kiainya, para ulama-ulamanya, mereka adalah hum ahlus sanad, orang yang punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan dahulu pun itu juga para ulama dari Timur Tengah datang ke bumi Indonesia ini untuk mengambil sanad, dari Timur Tengah ke Indonesia untuk mengambil sanad, untuk berguru kepada para ulama yang ada di sini, termasuk Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Salah seorang daripada guru beliau adalah Kiai Syekh Khalil Bangkalan, subhanallah, dari orang Indonesia asli di Madura sana, mengambil keilmuan kepada beliau, dan juga banyak para ulama-ulama yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Sanad dalam ilmu, sanad di dalam metode dakwah, sanad di dalam berucap, sanad di dalam bersikap. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, beliau menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan guru daripada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bilang dia punya lebih dari 300 guru, dan salah satu gurunya dari Madura, orang Madura asli, Syekh Khalil Al-Bangkalani. Dan yang menyambung sanadnya kepada Syekh Khalil, Kiai Khalil, bukan cuma dari para ulama Indonesia. Al-Habib Salim bin Jindan nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kemudian juga Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, nyambung juga sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, mereka juga nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Termasuk Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan, dan juga dari para guru-guru lainnya radhiyallahu anhum warḍahum. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak punya ambisi dengan isytihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Oh, dia disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina habaib? Dikasih sedikit ngelompat dia, wah, dia merasa hebat. Kasih sekian kita melihat, wah, sudah. Anjing piaraan tuh. Persis loh Allah menggambarkan ini. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? 1, niatnya bukan sholat politik. 2, saya tahu siapa yang biayain. Ratusan, puluhan miliar sampai 100, saya tahu siapa yang biayain. Awas, jangan jadi ulama cogokan kau. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Justru umat Islam yang dibubarkan dan digabuti oleh polisi yang jadi anjing-anjing PKI semua. Polisi jadi anjing-anjing PKI. Disuruh menari, disuruh ngomong gini, ngomong gitu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa matsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil 'alayhi al-hath aw tatrukhu yalhath. Biadab, kurang ajar. Ada kori anjing itu. Sampai dianjing-anjingkan itu kori. Jika akan kita halalkan makanan kalian makan itu. Kalian bikin saya susah, kalian bikin saya marah. Ini susah ini. Aku yang susah dengan cinta. Anda akan berapa semua? Nanti tidak boleh kasih berapa semua, anjing-anjing. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Kalian yang bersurga. Sekarang, rumah ada itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat kalimat kedua orang tua kamu adalah anjing. Bapak ibu kalian anjing. Kalian juga anjing. Jangan dua-dua kalian anjing, bawa anjing satu-satu ke sini. Jangan tanya-tanya di situ kalian. Kalian ustaz anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang-binatang ahli neraka. Ketiga,
tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu, Kediri yang berangkat sholat Jumat. Dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener buatan niku. Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang itu terus terang. Kau tidak mau ikut demo, saya tidak pernah ikut demo. Tapi tidak perlu sudah kita komentar apa, membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Ini profesor capopo ini. Demo. Lah sampean senengane demo. Kanjeng Nabi Allahu Akbar tinggi sholat, tinggi takbiran, sampai ning tinggi ratan. Kula zaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong buantere ra karuan. Iku bid'ah besar. Kula muni ngoten, bid'ah akbar. Terus dipisahi wong kula. Wah, wong sak ora misahi kabeh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sudah mengeluarkan fatwa melalui Ketua Bahtul Masail Dr. Abdul Muhsin Ghazali bahwa Jumatan di jalan tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ada yang mensahkan tapi bukan mazhab kita. Tapi gak ono sing bantah, misah tok. Niku persis kayak zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi kok dipisahi tok ora dibantah. Mergo ora iso bantah Kanjeng Nabi. Kok jae Kanjeng Nabi gak iso dibantah. Karena gak iso bantah, miso. Niku kelakuane jahiliyah ngoten niku. Anggere ana wong kok dijak bantahan ra iso bantah, miso jahiliyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Ini profesor capopo ini. Lho aku bantahan. Aku muni Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Mboten bantah kula tapi ngandani anak buahe supaya ora terpengaruh kula. Ora bantah kula tapi ngandani anak buahe ben ora terpengaruh kula. Ben tetep melok Jumatan ning dalan karepe ngoten. Ini bukan diadu domba juga. Ini nyerang. Ini anak muda, bukan kita nih diadu domba lah. Kita ngikuti kiai sepuh kita. Tapi ini anak muda nyerang kiai sepuh kita. Ngelamak ini anak. Kurang ajar ini anak. Ini anak muda yang kurang ajar. Itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda kiai, anak muda NU. Saya termasuk mustasyar NU. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus masang gambar iki zaman Jumatan perang zamane Utsmaniyah. Nalika perang do sembayang ning dalan. Iki tambah pamer goblok. Lho perang kok Jumatan ya? Ansitu wis mau tembak kowe. Der. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan akhlaknya orang NU. Ini justru adalah tercoreng kita dengan kader-kader yang kurang ajar model begini nih. Udahlah, inti bukan orang-orang yang harus berfatwa. Kamu adalah mukallid, kamu anak muda, ikut dengan fatwanya kiai sepuh. Selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panggilan kafir non muslim. Ya, kafir non muslim. Perhatikan, itu bukan keputusannya ulama. Itu komentarnya dua orang aja. Profesor-profesor ini. Jadi bukan itu keputusan ulama NU, hati-hati. Setiap umat, kata Al-Quran, mempunyai nilai-nilai yang dianggap baik. Maka la tasubbul ladzina min dunillah. Jangan memaki mereka. Karena kalau mereka memaki, kalau kamu memaki mereka, mereka akan memaki kamu. Kalau kita berkata kepada non-muslim Anda kafir, mereka anggap itu makian. Kenapa kita kafir? Karena menurut keyakinan kita dia itu. Mereka juga bisa maki kita kafir. Karena menurut keyakinan mereka, kita juga kafir. Tidak sesuai. Karena itu jangan ucapkan kafir kepada non-muslim. Yang ada keterangannya yaitu begini loh. Dilarang kita mengganggu orang sekalipun orang kafir. Tapi bukan berarti jangan panggil kafir di negeri ini. Non muslim aja. Nah, itu tidak benar. Nah, ini dipelintir sama dua orang ini. Mereka yang non muslim ini tidak lagi disebut kafir karena mereka adalah ahlul kitab. Bagaimana dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa mereka yang beragama itu adalah bersaudara. Saya kira dengan pengertian ini kita akan melahirkan, mengokohkan kembali semangat kebangsaan kita, membangun masyarakat yang tentu diharapkan ke depan akan menjadi masyarakat yang memiliki kuat perekat persaudaraan semakin kokoh sehingga semua agama akan dapat gunakan.
Tidak boleh berarti negeri ini panggil kafir tapi non muslim. Sama dengan tidak sah sholat kecuali fil abniyah. Abniyah itu di daerah bangunan, maksudnya tengah-tengah kota, bukan di dalam bangunan. Sama seperti dulu. Jadi ini satu di antara dua, pemelintiran atau enggak paham, gitu aja. Jadi bukan kiai semuanya. Awas, hati-hati, jangan sampai ngibuli kiai juga. Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya muwatonah, tidak dikenal istilah kafir. Maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Tak boleh. Ini hanya dua orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang nggak persis. Jadinya fitnah begini. Ya, saya harus terangkan ini karena khawatir banyak orang senang sekarang ngibuli kiai-kiai, padahal tidak semua kiai gitu. Janganlah seorang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Kafir di situ bukan hanya berarti non-muslim. Bisa jadi dia mengaku muslim, tetapi dia durhaka. Jangan dekat kepadanya, jangan bersahabat kepadanya. Jadi kafir itu punya banyak makna. Nah, tetapi karena secara umum orang memahami kafir itu keluar dari Islam, maka datang larangan Nabi. Jangan mengkafirkan orang. Yang dimasukkan televisi ya wong iku sebabnya, yang komentar di koran ya wong iku sebabnya, ya wong iku ae sing salah, gitu loh. Bukan kiai, bukan ulama yang ada di NU, tapi hanya orang-orang itu aja, profesor-profesor itu. Ya karena itu kita tidak mengikut profesor, kita mengikut kiai aja. Domba caci maki luar biasa. Alhamdulillah harus ketangkep yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Dia dong. Kiai-kiai santri boleh orang-orang enggak soroban enggak kami cium tangan. Semuanya bisa bersatu karena Habib Soleh. Jangan sampai kita dipecah belah. Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan habaib palsu atau kiai palsu. Semuanya adalah itu adu domba yang tidak ingin bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di habaib dan kiai. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon, kalau nanti Pasuruan ceramah cincinnya dari Yaman, pakainya bagus. Masya Allah, santri salaman kalau buka, kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah berarti orang patah Islam. Paling dia ini guru daiyah kalian ini, bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin keluyur di Indonesia. Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Ini ulama yang Arab, ulama besar, sibuk mimpin pesantren, madrasah, atau fakultas, atau universitas, sibuk mimpin masyarakat, sing keluyur mereka itu, nganggo sorban, nganggo gamis, gurih daiyah. Tapi sama seringnya nyium tangan kalau sing gurih sorban. Nah, gue nganggo celana, berarti orang patah Islam, orang patah barokai gitu. Siap tidak mau membuka medsos yang di situ ada adu domba antara habaib dan kiai. Saya ingatkan ittaqillah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun Anda hati-hati. Yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib, siapapun Anda hati-hati. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun, habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayat Syarif afdal min sabi alimin, satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Oleh karena itu, percuma kita ber-DPR, percuma bernegara kalau tidak punya agenda 3. 1. Memberantas kemiskinan. 2. Membangun pendidikan dan kesehatan. 3. Mensolidkan masyarakat menjadi akur solid. Alhamdulillah di Indonesia ada Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain yang sebagai mewakili civil society non politik menjadi perekat bangsa dan pengayom bangsa.